Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Masih dengan saya Wahyu Iriwansa, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan tahun 2024. Perkenalkan fasilitator kami Bapak Musin SS MPD dan pengajar praktik Ibu Okta Handayani SPD dan saya sendiri Wahyu Iriwansa SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Berikut model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut menjelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1 saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibarat kertas, di setiap anak sudah memiliki garis samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Selanjutnya masih peristiwa di modul 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah di modul 1.2 saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberikan pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Modul 1.1 memberikan pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. Kemudian perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruang remang-remang. Materi di modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak kepada siswa. Saya terkadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya mendapatkan materi seperti modul 1 dan 1.2. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia ini seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar karena sesuai pemikiran KHD bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing, seperti kertas yang sudah bergaris. Tetapi garisnya masih samar-samar sehingga tugas pendidik adalah menebalkan menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa.
Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran, baik secara otodidak maupun dengan pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Terakhir, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Sekian itulah tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Sekian dari saya. Salam sehat dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.